Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang main-main kerikil, menghitung-hitung kerikil lah ya. Di saat imam itu sedang berkhutbah, kata Rasulullah, maka sia-sialah Jumatnya. Jadi dia nggak mendapatkan pahala. Lihat kan di masyarakat kita. Saya kan sering nih, kalau khutbah, ngelihat kiri, ngelihat kanan, ngelihat depan, ngelihat paling belakang, saya lihat apa? Saya lihat ternyata banyak orang yang main HP ketika imam sedang berkhutbah. Banyak yang ngobrol, padahal sudah tua. Yang main HP mah kebanyakan yang muda-muda, Pak Bu, yang dewasa. Yang banyak kan mahasiswa, banyak yang main HP. Terkadang saya sentil ketika saya khutbah, Bapak. Mereka tidak tahu, terutama apalagi ya saran saya kepada muazin yang azan yang kedua, saran saya kepada yang tukang azan yang kedua itu, kan dia baca hadisnya kan pakai bahasa Arab itu tuh, ya ma'syarul muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah, ruya Nabi Hurairah radhiyallahu an, bacakan sampai selesai tuh. Harusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya yang duduk itu ketika azan mendengarkan maksud dan paham apa yang muazin ini baca. Dari Abu Hurairah langsung saja Rasulullah SAW bersabda, intinya barang siapa yang berkata-kata misalkan, atau berbisik-bisik, atau main-main kerikil gitu, atau main HP, jawab langsung aja seperti ini. Ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumat Anda gitu. Jadi sebelum imam berkhutbah, HP-nya tolong dimatikan. Jangan ngobrol sama kiri kanan supaya Anda mendapatkan pahala. Kalau tidak, sia-sia pahala Jumatmu, kamu hanya mendapatkan capek lelah saja berangkat ke sini. Gitu muazin yang kedua. Supaya apa? Kan masyarakat juga, waduh ngeri juga ini. Kenapa banyak yang main HP? Kenapa yang banyak berbicara? Bahkan tidur, coba Bapak Ibu. Karena dia tidak paham apa yang muazin itu katakan. Ini juga hadisnya ada Bapak Ibu ya. Barang siapa yang berbicara saat sholat Jumat dan imam sedang berkhutbah, itu berarti sama halnya dia seperti keledai. Keledai yang mana? Yang membawa banyak kitab tapi nggak ngerti. Sama seperti keledai. Kan keledai mah sebanyak-banyaknya kitab juga kita simpen di dia ya, di atasnya, di pundak dia. Dia nggak bakal ngerti isi kitab tersebut. Tuh, disamakan dengan keledai. Nih, buat Anda teman-teman saudara-saudaraku sekalian ya, yang nonton ini, yang masih main HP, berarti Anda sama dengan keledai. Yang masih ngobrol sama teman-temannya kiri kanan, berarti Anda sama dengan keledai dan pahala Jumat Anda sia-sia. Silahkan dibaca hadisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap ruas persendian tubuh manusia ini harus dikeluarkan sedekahnya. Berapa jumlah ruas kita? 360. Maka harus ditunaikan sedekahnya sebanyak 360. Jadi di antara caranya adalah dengan sedekah. Ya, dengan sedekah, lalu kemudian membantu orang mengangkat apa gitu. Kalau pindahan misalkannya teman-teman kita, saudara-saudara kita pindahan, silahkan dibantu. Itu juga merupakan amal yang baik. Lalu kemudian kalau misalkan kita tidak bisa membantu orang, cukup dengan senyum saja. Kita senyum ya, lakukan yang baik. Intinya mah kita tidak menzolimi orang. Ibu misalkan tidak bisa bersedekah, tidak bisa bantu orang mungkin karena encok misalnya. Ibu tidak bisa membantu orang untuk angkat-angkat barang misal karena nggak kuat misal. Ibu nggak bisa melakukan semuanya. Cukup ibu lakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat duha. Itu Bapak Ibu. Sholat duha ini sudah mencukupi sedekah dari 360 sendi kita ini. Nah, udah cukup dengan 2 sholat duha. Kira-kira sholat duha 2 rakaat menghabiskan waktu berapa menit? 10 menit. Lama berarti ya Bu. Soalnya Ibu baca ad-duha ya,
5 menit sudah selesai 2 rakaat. Bisa juga dilakukan selama 2 menit dia bisa Bapak Ibu. 2 menit, 3 menit lah minimal ya, 3 menit. Nah, jadi ibu nggak bisa sedekah sebanyak 360 kali, nggak bisa misal ya. Ibu tidak bisa bantu orang setiap hari atau 24 jam, nggak bisa. Atau ibu nggak bisa angkat-angkat, nggak bisa. Ibu nggak bisa menyingkirkan duri di jalan, misal. Ibu cukup lakukan sholat 2 rakaat sholat duha. Itu sudah mencukupi 360 kali sedekah. Gitu ya. Inti nama jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, termasuk tadi menyingkirkan duri misalkan di tengah jalan, itu jangan disepelekan Bapak Ibu. Nah itu ya maksudnya daripada hadis ini. Lalu kemudian lanjut hadis ke-7 ya. Keberapa Ibu ya? Silahkan langsung dari Abu Hurairah. Oke, kita bahas ya sekaligus 3 hadis ini. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan hidangan di surga. Kapan? Setiap pagi dan sore. Masya Allah, luar biasa ya. Sholat Bapak. Makanya kalau misalkan kita lihat di sekitar kita, tetangga banyak yang tidak sholat, aneh ya Bapak Ibu. Mengaku dirinya Islam, tapi tidak sholat. Padahal sholat ini kan wajib. Kalau tidak ditunaikan sholat ini, maka dia termasuk orang pelaku dosa besar. Oleh karenanya Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi kita, tetap kita harus sholat. Jadi tidak ada alasan bagi orang tidak sholat. Nggak ada alasan. Bukan dia lagi sakit, jadi nggak sholat. Bukan. Kayak tadi cara kita saja. Kita yang tayamumkan. Kita, bukan orangnya ya, bukan orangnya. Kan orang koma kan nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan di rumah sakit setempat tidak ada air, ibu tayamumkan orang yang sakit ini. Lalu kemudian kan dia masih bisa mendengar, Pak, Ibu, waktunya sholat sekarang. Sholat dianya dengerin. Itu tugas kita ya yang masih sehat ini. Jangan biarkan orang yang sakit, oh nggak apa-apa, nggak sholat karena dia sakit. Salah. Oh dia mah nggak bisa berdiri, duduk. Oh dia nggak bisa duduk, gimana? Berbaring. Kan kita lihat banyak yang di masjid-masjid besar masjid-masjid besar, harusnya juga di masjid ini kan besar nih masjidnya. Sediakan 1 atau 2 kursi buat orang yang susah untuk berdiri, misalkan lamanya kan terkadang imam ini lama. Sediakan kursi 1 atau 2. Untuk siapa? Orang yang tidak kuat berdiri. Dia duduk aja langsung takbir. Bagaimana cara rukunya? Dia ruku. Bagaimana cara sujudnya? Melebihi dari tadi ketika dia ruku itu, posisi kepalanya. Misalkan ini ruku ya, ini ruku. Lalu kemudian bagaimana sujudnya? Turunin sedikit. Nah, itu sebagai isyarat membedakan antara ruku dan sujud. Yang pada intinya adalah tidak boleh meninggalkan sholat. Bagaimanapun kondisi kita. Itu ya. Ini juga sudah dibahas pada kitab Arba'in Nawawi ya, panjang lebar. Ini hanya sekadar sekilas saja. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali merasa rendah untuk memberi sedekah kepada tetangganya, walaupun hanya sekedar kikil. Ibu tahu kikil? Gitu. Ibu jangan merasa rendah. Dan juga apapun yang orang itu berikan kepada kita, sudah terima dulu, walaupun misalkan ibu tidak suka, nanti ibu bisa berikan kepada orang lain. Gitu caranya ya ibu ya. Ibu misalnya kaya, ini ibu kaya. Ada orang yang kita lihat misalkan zahirnya dia miskin, ngasih kita kerupuk misalnya, kasih kerupuk. Ibu ini ada kerupuk, naon sih kerupuk, beli di depan tak bagus. Jangan gitu. Ibu terima, alhamdulillah. Ibu terima. Ibu misalkan tidak suka makan kerupuk, ibu lihat sekeliling, oh ini dia suka kerupuk, ibu kasih dia kerupuknya. Pun juga ibu yang akan memberikan sedekah atau hadiah atau makanan atau apa,
Jangan sekali-kali bilang daripada dibuang. Ini kalimat yang tidak baik ini ya Bapak Ibu ya. Ibu mau sedekah nih. Ibu mau ngasih makanan. Oh ini Pak, ini ada makanan daripada dibuang. Astagfirullahaladzim, kok ucapan seperti ini? Jangan, langsung aja. Ini ada rezeki, mudah-mudahan kemakan. Ini ada rezeki, beres. Atau ibu jangan pernah mengatakan daripada basi. Daripada enggak dimakan, daripada dibuang. Ini kalimat yang tidak baik Bapak Ibu yang kita lontarkan kepada saudara kita. Walaupun kita melihat saudara kita ini status ekonominya lebih rendah daripada kita. Jangan sekali-kali katakan, ini ya ada minuman daripada dibuang. Aduh, ini ada minuman daripada enggak keminum. Ini ada makanan daripada basi. Jangan katakan hal demikian. Cukup ibu katakan, ini ada makanan alhamdulillah. Beres. Yang nerimanya juga harus mengatakan alhamdulillah. Yang memberinya jangan merasa hina walaupun dia itu sedikit, kasih saja. Nah, gitu caranya Pak Ibu ya. Jangan sepelekan hal yang kecil, jangan. Bisa jadi hal-hal yang kecil ini itu yang membuat kita masuk surga. Karena apa? Karena ikhlasnya kita kepada Allah. Bukan berarti ya, apa ya? Contoh nih misal, ada orang yang memberikan sedekah sedikit tapi dia ikhlas. Daripada orang memberikan sedekah banyak, tapi dia ingin dilihat sama kiri kanan. Itu tidak diterima Bapak Ibu. Ya, lebih baik sedikit tapi kita ikhlas. Lalu kemudian hadis yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu sebagian daripada iman. Itu ya cabang daripada iman. Kenapa Bapak Ibu? Ucapan yang paling cabang yang paling utama atau yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalau misalkan ditimbang dengan langit dan bumi, maka ucapan la ilaha illallah ini tetap lebih berat daripada langit dan bumi. Pun juga nanti ibu misalkan pelaku maksiat, na'udzubillah ya, kita ini banyak dosa. Bahkan ada seorang hamba nanti di akhirat, ada seorang hamba yang dimana ketika dia lihat di sekelilingnya semua itu dosa-dosanya. Tapi ketika dibukakan sebuah kartu yang dimana isinya adalah la ilaha illallah, maka timbangan la ilaha illallahnya itu lebih berat. Jangan sepelekan ini. Ibu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati Bapak Ibu ya, la ilaha illallah dalam hati. Jangan ganggu orang di sekeliling. Jangan ganggu orang. Ini di sini mau baca Quran, di sini mau khusyuk zikir, orang di sana mau sholat. Ibu la ilaha illallah teriak-teriak sambil apa? Sambil begini, la ilaha illallah, la ilaha. Mengganggu teman, jangan. Udah di hati saja Bapak Ibu. Iya, kan saya juga begitu dulunya kan, la ilaha illallah kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi selebihnya mama enggak. Saran saya mah jangan ganggu orang di kiri kanan kita gara-gara kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung, tetapi mengganggu saudara-saudara kita. Itu mah kan urusan kita dengan Allah. La ilaha illallah dalam hati la ilaha illallah gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian rasa malu adalah sifat terpuji. Tetapi bukan malu untuk menunaikan kebenaran. Malu ini Bapak Ibu sifat terpuji. Malu ini ada sebagian dari iman. Tapi jangan diaplikasikan untuk melakukan sebuah kebenaran. Atau melakukan sebuah ketaatan. Melakukan sebuah ibadah. Ayo kita sholat berjamaah bapak-bapak nih. Ah malu, ini bukan tempatnya mengatakan malu. Ayo ibu-ibu ke kajian Najid Al-Hudori setiap Jumat jam 1 sampai jam 3 sekian. Belajarnya berapa jam? 2 jam lebih. Ah malu, kenapa malu? Malu sama ini, malu sama itu. Bukan tempatnya. Ibu kan baca ya, atau kan apalagi malu Pak Ustadz nggak bisa, malu ateh nggak bisa. Atau kapan bisanya kalau nggak ngaji mah? Justru ibu ngaji di sini, kita belajar bersama.
Ibu jangan beranggapan bahwa saya lebih cerdas daripada ibu, jangan. Bisa jadi ibu saya lebih cerdas daripada saya. Saya pernah baca buku ini, lalu saya sampaikan ke ibu. Jangan sekali-kali katakan saya malu, nggak bisa. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan di sana bahwa orang seperti ini akan susah mendapatkan ilmu. Yang pertama, malu. Nah, apalagi ya? Yang pertama tadi dia malu, yang kedua adalah apa yang kedua? Malas. Pokoknya kalau ada sifat malu dan malas ini nggak akan dapat ilmu, susah dapat ilmunya. Apalagi yang tadi ya, yang Ibu Imas katakan, enggak ngantuk. Apalagi baca hadis. Kita baca hadis ini, aduh enggak menarik, enggak apa. Itulah dia ujiannya Bapak Ibu. Ujian ya. Orang nggak mau, atau misalkan ada orang yang memprovokasi ya, jangan ngaji di sana baca hadis. Itu orang munafik Bapak Ibu. Orang munafik orang seperti itu, jangan diikuti. Ini yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat Bapak Ibu. Katanya cinta ke Rasulullah, masa nggak mau belajar hadis? Katanya cinta atau mengikuti Allah dan Rasul, masa nggak mau baca Quran? Ketika disuruh baca Quran, atau malu nggak bisa? Kan kita dulu ya dari awal ya baca Iqra 1 lagi coba. Alhamdulillah sekarang baca Quran walaupun masih terbata-bata Bapak Ibu lanjutin. Itu jauh lebih baik daripada orang yang mengatakan malu karena nggak bisa. Di sini nggak ada, di sini orang yang merasa paling pintar, di sini nggak ada Bapak Ibu. Ibu jangan pernah Ustadz Anwar paling pintar, jangan, salah. Apalagi ibu fanatik misalnya ke saya, salah Bapak Ibu. Ibu harus tanyakan dalil. Ke siapapun ibu ngaji. Selama itu berdasarkan dengan dalil. Itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lagi katakan malu. Terus apa Ibu? Atur nuhun ya, Bu Yaya. Ini hadisnya luar biasa Bapak Ibu ya. Ada seseorang yang sedang berjalan ya di suatu jalan lah. Tiba-tiba dia merasa kehausan dan mencari sesuatu untuk diminum. Ternyata dia lihat ke sana ke sini, dia lihat sekeliling, tidak mendapati air. Lalu kemudian setelah itu dia mendapati sumur Bapak Ibu. Lalu kemudian dia ke bawah ke sumur itu, ya. Lalu kemudian dia ke bawah ke sumur, dia minum. Setelah dia minum, dia naik ke sumur itu. Lalu kemudian dia melihat seekor anjing. Seekor anjing ya yang menjulurkan lidahnya, yang ke tanah lidahnya itu, karena dia juga ingin minum. Apa kata orang ini? Dalam sebuah riwayat ya, orang ini adalah seorang pelacur. Seorang pelacur. Ya, dia berjalan itu, ketika dia selesai minum, dia melihat anjing pengen minum juga, kehausan. Wah, anjing ini kehausan seperti saya tadi, kehausan banget. Akhirnya dia turun Bapak Ibu. Dia lepas sepatunya, dia ambil air di sumur tersebut, lalu kemudian dia gigit sepatunya, dia naik, lalu kemudian setelah dia naik itu, dia berikan kepada seekor anjing tersebut. Apa kata Rasulullah? Dia diampuni gara-gara dia memberikan seekor anjing. Makanya kata sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, apakah kita juga dapat pahala kalau kita menolong binatang? Dapat kata Rasulullah. Selagi makhluk tersebut mempunyai jantung pasti dapat pahala. Makanya jangan remehkan segala sesuatu Bapak Ibu. Walaupun hal itu kecil menurut manusia, jangan sekali-kali remehkan. Bisa jadi kan, karena itu kita diampuni oleh Allah. Karena hal yang kecil kita masuk surga. Di hadis ini juga Bapak Ibu, walaupun ini seorang pelacur ya, kita dapat pelajaran darinya. Jangan melihat orang dari bagaimana kelakuannya kemarin-kemarin Bapak Ibu. Ibu misalkan sekarang melihat orang masih hidup, dia maksiat terus, dia mabuk terus. Ibu jangan langsung dalam hati, dia pasti masuk surga. Apa-apa dia pasti masuk neraka. Belum tentu Bapak Ibu. Kita lihat hadis ini. Orang pelacur, kerjaannya itu pelacur Bapak Ibu. Tapi karena ngasih anjing doang, sepatu air tehnya, dia diampuni oleh Allah. Bisa jadi kita melihat orang yang sekarang suka mabuk, ya, suka mencuri, pelaku riba dan lain sebagainya, bisa jadi nanti di akhir hayatnya itu dia bertobat. Dan dia bertobat lalu kemudian dia sedekah. Bisa jadi karena itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya,
Kita yang ngaji ini harusnya jangan menilai orang, lihat pasti begini, pasti jangan. Udah biarkan saja. Tugas kita adalah mendoakan supaya dia mendapat hidayah. Itu ya. Masa ngaji lama-lama ngelihat orang langsungnya. Kita justru yang ngaji ini kelihatannya tidak ngaji. Kenapa? Karena ucapan kita ini nggak baik. Padahal mah cukup kita doakan saja. Mudah-mudahan nanti dia taubat. Begitu juga dengan kita yang ngaji ini, jangan merasa oh pasti masuk surga. Jangan. Kita sendiri misalkan masuk surga atau kelompok kita aja masuk surga, belum tentu Bapak. Kan saya sering jelasin ke Bapak Ibu ya. Ada orang yang sepanjang harinya itu berbuat kemaksiatan. Lalu kemudian sebentar di ujung-ujung hidupnya itu, di akhir hayatnya, dia melakukan perbuatan ahli surga. Lalu kemudian dia masuk surga. Ada orang yang sepanjang harinya berbuat sesuatu seperti penduduk surga. Lalu kemudian di akhir hayatnya ternyata dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh penduduk neraka. Akhirnya apa? Dia masuk neraka. Nah itu ya. Jadi yang penting mah tidak usah berkata-kata yang buruk kepada orang. Minimal kita doakan saja. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan. Ya, nggak bisa bantu, doakan Bapak Ibu. Mohonlah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjut hadisnya Bu Ais, silakan. Turnuhnya Bu Ais. Nih Ibu ya, Ibu dengarkan baik-baik ini, Masya Allah luar biasa hadisnya. Rasulullah SAW melihat orang sedang bersenang-senang di surga. Bersenang-senang, kok dia bisa bersenang-senang di surga ya Rasulullah? Kenapa? Itu karena hanya dia memotong dahan yang ada di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Gara-gara itu dia masuk surga coba. Dia bersenang-senang ya di surga. Kenapa? Yang tadi dia memotong dahan yang mengganggu kaum muslimin. Nah, bagaimana dengan kita? Terkadang di kita ini sikapnya tidak baik Bapak Ibu. Padahal itu mengganggu, tetapi kita pertahankan. Yang terutama rumahnya yang ada di belokan. Ada rumahnya tertanam di sana kan bunga. Bunganya keluar ke jalan raya, itu mengganggu. Ketika dipotong, marah Bapak Ibu. Padahal itu bukan haknya lagi Bapak. Bahkan kalaupun buah sendiri, buah mangga, buah apalah namanya Bapak Ibu ya, kalau sudah melewati batas tanahnya itu, maka halal untuk dimakan. Jadi di kita mau Masya Allah salah Bapak Ibu. Sudahlah mengganggu orang, lalu kemudian ada orang yang memotong dahan tersebut, yang dimarahin yang memotong dahan Bapak Ibu. Sudah bagus ini kok potong-potong, saya sudah lama-lama nanam ini, kamu yang potong-potong katanya. Aduh, belajarlah agama, belajar hadis supaya paham. Itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih ada yang ngomel-ngomel, belum paham. Kecuali, misal ada yang ngomel-ngomel Bapak Ibu, dilempar misalkan buahnya atau jambu atau mangga, setelah itu nggak dimakan. Silahkan itu ngomel-ngomel, nggak apa-apa. Kalau misalkan dilempar, lalu kemudian jatuh, dimakan, alhamdulillah. Ibu yang punya pohon tersebut, yang punya buah tersebut dapat pahala. Bisa jadi karena itu kita mendapatkan pahala dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Jangan disepelekan. Gitu ya. Silahkan Ibu Meti dibaca. Alhamdulillah. Tuh. Hadis ini Bapak Ibu harusnya sering-sering disampaikan oleh guru-guru kita. Harusnya. Sebab apa? Faktanya di masjid-masjid itu masih banyak yang berbicara. Masih banyak yang main HP ketika mendengarkan khutbah. Barang siapa kata Rasulullah yang berwudu, dia menyempurnakan wudunya, lalu kemudian melakukan sholat Jumat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari Jumat depannya Bapak Ibu. Ditambah lagi lebihnya 3 hari lagi. Lalu kemudian barang siapa kata Rasulullah yang main-main kerikil, kan zaman Rasulullah kan bukan seperti ini Bapak Ibu, bukan semen, masjidnya juga bukan mewah seperti ini, tidak, bukan, panas zaman Rasulullah Bapak Ibu. Atap lagi daun dari daun kok atapnya, lantainya tanah, banyak kerikil lagi lantainya. Makanya kalau panas Bapak Ibu, aduh, ditunda sholat zuhurnya, ditunda saking panasnya. Nah, kata Rasulullah barang siapa yang main-main kerikil, ngitung-ngitung kerikil lah ya. Di saat imam itu sedang berkhutbah, kata Rasulullah, maka sia-sialah Jumatnya.
Jadi dia nggak mendapatkan pahala. Lihat kan di masyarakat kita. Saya kan sering nih, kan saya kalau khutbah ngelihat kiri, ngelihat kanan, ngelihat depan, ngelihat paling belakang, saya lihat apa? Saya lihat ternyata banyak orang yang main HP ketika imam sedang berkhutbah, banyak yang ngobrol, padahal sudah tua. Yang main HP mah kebanyakan yang muda-muda, Pak Bu, yang dewasa, yang banyak kan mahasiswa, banyak yang main HP. Terkadang saya sentil ketika saya khutbah, Bapak. Mereka tidak tahu. Terutama apalagi ya saran saya kepada muazin yang azan yang kedua, saran saya kepada yang tukang azan yang kedua itu, kan dia baca hadisnya kan pakai bahasa Arab itu tuh, ya masyarul muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah, ruya Nabi Hurairah radhiyallahu an, bacakan sampai selesai tuh. Harusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya yang duduk itu ketika azan mendengarkan maksud dan paham apa yang muazin ini baca. Dari Abu Hurairah langsung saja Rasulullah SAW bersabda, intinya barang siapa yang berkata-kata misalkan, atau berbisik-bisik atau main-main kerikil gitu, atau main HP, jauh langsung aja seperti ini. Ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumat Anda gitu. Jadi sebelum imam berkhutbah, HP-nya tolong dimatikan. Jangan ngobrol sama kiri kanan supaya Anda mendapatkan pahala. Kalau tidak, sia-sia pahala Jumatmu. Kamu hanya mendapatkan capek lelah saja berangkat ke sini. Gitu muazin yang kedua. Supaya apa? Kan masyarakat juga, waduh ngeri juga ini. Kenapa banyak yang main HP? Kenapa yang banyak berbicara? Bahkan tidur, coba Bapak Ibu. Karena dia tidak paham apa yang muazin itu katakan. Saran saya mah pokoknya mah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sudah sering kok sampaikan ke masjid-masjid. Belum juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ketika saya sholat Jumat di sana. Ada kita makan enggak. Di sini azannya sekali. Saya langsung ini salam langsung azan. Gitu. Lalu kemudian yang kedua kesalahannya, kurang tepatnya Bapak Ibu, menunggu muazin selesai baru dia sholat tahiyatul masjid atau baru dia sholat 2 rakaat. Itu keliru Bapak Ibu. Mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Nah, sedangkan mendengarkan muazin itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau suami ibu nanti datang ke masjid, kata Pak Ustadz gitu, jangan nunggu muazin selesai, langsung saja sholat. Kenapa? Mendengarkan khutbah itu adalah hukumnya wajib. Ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahanlah nanti didengarkan juga dengan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Ini juga hadisnya ada Bapak Ibu ya. Barang siapa yang berbicara saat sholat Jumat dan imam sedang berkhutbah, itu berarti sama halnya dia seperti keledai. Keledai yang mana? Yang membawa banyak kitab tapi nggak ngerti. Sama seperti keledai. Kan keledai mah sebanyak-banyaknya kitab juga kita simpen di dia ya, di atasnya, di pundak dia. Dia nggak bakal ngerti isi kitab tersebut. Tuh, disamakan dengan keledai. Nih, buat Anda teman-teman saudara-saudaraku sekalian ya, yang nonton ini, yang masih main HP, berarti Anda sama dengan keledai. Yang masih ngobrol sama teman-temannya kiri kanan, berarti Anda sama dengan keledai dan pahala Jumat Anda sia-sia. Mudah-mudahan dapat didengarkan ya. Nah, kita lanjut Ibu Imas. Hadis riwayat, Masya Allah, Ibu, coba kurang apa lagi coba Islamnya Bapak Ibu, hanya dengan berwudu saja kita bersih dari dosa, hanya dengan berwudu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu ya dia membasuh tangannya, maka keluarlah dosa-dosanya. Ya, bersamaan dengan air wudu yang menetes itu dari tangannya. Kan tangan kadang kan berbuat dosa Bapak Ibu ya. Kita ngetik sekarang kan zaman ngetik sekarang mah. Kita memfitnah orang. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni dengan berwudu. Orang membasuh wajahnya dari diampuni dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata yang melihat kemaksiatan. Ketika membasuh kaki, maka bergugurlah dosa-dosanya yang disebabkan oleh kakinya tersebut. Kadang kan kita nendang orang tanpa hak. Kalau kita berwudu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sampai-sampai dia bersih dari dosa, kata Rasulullah. Kurang apa coba Islam? Ada yang lebih lagi Bapak Ibu. Ibu berwudu, menyempurnakan wudu. Setelah wudu, ibu baca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus doa selesai wudu Bapak Ibu. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tuh Masya Allah Bapak Ibu. Ibu baca ya. Ibu baca doa setelah wudu, maka Allah akan membuka pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibuka lebar-lebar Bapak Ibu. Dan orang yang membaca doa tadi, dan yang berwudu menyempurnakan wudu lalu kemudian membaca doa tadi, boleh memilih surga. Dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Jadi ibu, jangan dihiraukan, jangan disepelekan doa setelah wudu ini. Ketika kita sudah berwudu, ya, menyempurnakan wudu kita, lalu kemudian kita baca doa ini, apa ganjarannya? Surga. Dibuka lebar-lebar pintu surga yang jumlahnya 8 itu, lalu kemudian kita boleh memilih masuk surga dari pintu manapun. Mangga, kata Allah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan kita lanjutkan hadisnya. 2 ya, ini karena pendek ya. Langsung saja hadisnya 2 langsung dibaca. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat, kata Rasulullah. Kata sahabat, tentu wahai Rasulullah. Apa itu, kata para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, kalian berwudu di saat-saat yang kalian tidak sukai. Di saat-saat yang susah. Kira-kira gimana ini kalau kita misalkan berwudu di saat-saat yang tidak kita sukai? Kapan kira-kira? Waktu mau tidur. Kedua, dingin. Ketiga, subuh. Keempat, bangun dari tidur tengah malam. Saya yakin ya, banyak mungkin di antara kita yang langsung bobo, bukan berwudu. Faktanya gimana? Faktanya, ibu misalkan bangun nih jam 2 malam, karena berdua pipis misal. Lalu kemudian pertanyaan saya, ibu jawab dengan jujur ya. Ibu berwudu dulu atau langsung bobo? Mohon. Padahal, nah kan tadi ada pertanyaannya, lo kan sudah sholat isya, kok kenapa harus wudu? Dengarkan hadisnya. Barang siapa yang tidur, lalu kemudian dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, lalu kemudian dia baca doa, lalu kemudian dia memuji kepada Allah, dia bertasbih, membaca sekian ayat Al-Quran. Ketika dia meninggal saat itu, maka dia mati dalam keadaan fitrah, bersih Bapak Ibu. Nah, itu anjuran berwudu teh. Nah, berwudu ya, saat-saat yang sudah memang begitu. Tapi saya mah rada aneh dah Bapak Ibu. Apa susahnya sih wudu dan nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe. Nggak nyampe 1 menit. Ibu dapat pahala. Dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata berguguran. Dosa-dosa yang disebabkan oleh tangan berguguran. Dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki berguguran Bapak Ibu. Nah, plus ibu baca istighfar, plus ibu baca doa setelah wudu, kurang apa lagi teh Islam Bapak Ibu. Islam teh mudahnya minta ampun, mudah. Kitanya yang mempersulit. Itu ya. Oleh karenanya mulai sekarang sebelum tidur ibu wudu. Walaupun ibu nggak usah 3 kali, misal untuk awal-awal mah sekali aja. Sekali kepala yang wajib-wajib. Kalau misalkan yang wajib-wajib dulu lah, yang rukun-rukun silahkan. Nggak nyampe 1 menit. Yakin saya mah nggak nyampe 1 menit Bapak Ibu. Apalagi kan sekarang mah tinggal buka keran. Wih, ngocornya luar biasa kan, derasnya minta ampun. Dari zaman dulu mah beda Bapak Ibu, nggak ada air. Makanya wudunya teh pakai segini doang Bapak Ibu. Sekali lagi ya, mulai sekarang pulang ngaji ini, nanti malam sebelum tidur wudu. Kan sebentar lagi mati ini kan. Bentar lagi mati, udah bau-bau tanah kita mah.
sebentar lagi mati, kita berwudu, baca doa, kita berzikir, lalu kemudian kita pasrahkan hidup kita kepada Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Ibu bilang dalam hati, ya Allah, aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Hanya Engkaulah tempat aku beribadah. Satu-satunya yang aku takutkan adalah Engkau, ya Allah. Nanti kalau kita meninggal dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Gampang kan Islam Bapak Ibu? Nah itu enaknya baca hadis. Itu enaknya ngaji Bapak Ibu. Walaupun kan gak menarik kata sebagian orang. Gak menarik bagaimana? Kenapa orang mengatakan tidak menarik? Sudah banyak kemaksiatan yang dilakukan Bapak Ibu. Sehingga hatinya ditulis bintik-bintik hitam. Apa akhirnya? Dia tidak tertarik mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Katanya cinta ke Rasulullah. Masa nggak baca hadis? Masa nggak ngedengerin hadis? Kan minggu kemarin sudah saya bilangnya, umur-umur kayak gini mah jangan banyakin dengerin dangdut. Banyakin dengerin hadis lah, dengerin Quran, dengerin zikir pagi dan petang. Kan kita banyak yang nggak hafal zikir pagi petang. Udah aja buka di HP zikir pagi dan petang. Ibu dengerin daripada banyakin dengerin dangdut. Ibu mau nggak nanti di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan ngedengerin dangdut? Mau nggak? Enggak tentunya. Pasti kita ingin di akhir hayat kita ini membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Gitu ya. Hadis terakhir ya. Ibu Nunung baca 2 hadis. Hadis ini ya menjelaskan kepada kita sebenarnya ini juga berita gembira saking mudahnya Islam Bapak Ibu. Seseorang yang selalu berbuat kebaikan Bapak Ibu yang itu sudah jadi kebiasaan dia. Tetapi kalau suatu ketika misalkan dia sakit lalu kemudian dia tidak melakukannya disebabkan karena sakit, Allah akan tetap mencatat pahala baginya walaupun dia tidak melakukan hal tersebut. Contoh, laki-laki ini contohnya, dia biasanya berjamaah Bapak Ibu. Sholatnya dia berjamaah, tidak ketinggalan berjamaah. Qadarullah suatu ketika dia sakit sehingga tidak memungkinkan dia sholat berjamaah. Nah, lalu kemudian dia sholat sendiri Bapak Ibu. Ketika dia sholat sendiri tersebut, dia tetap dicatat sebagai orang yang berjamaah. Ini hadisnya. Ibu misalkan biasa sholat apa? Misalnya sholat sunnah duha misal, atau sholat sunnah yang lain. Suatu ketika qadarullah ibu sakit, atau di dalam perjalanan tersebut ibu sakit, ibu nggak bisa sholat sunnah. Ibu tetap akan dapat pahala sholat sunnah, walaupun ibu tidak mengerjakan. Jadi ya. Lalu kemudian tadi ya, pertanyaannya, kalau tidur bagaimana? Apakah harus menghadap ke kanan? Iya. Rusuk kita ini harus menghadap ke kanan. Itu sunnahnya Bapak Ibu. Bukan berarti orang yang tidurnya, ibu misalkan menghadap kiri, bukan berarti itu berdosa, tidak. Tapi sunnahnya kita dianjurkan itu ke kanan. Ke kanan Bapak Ibu ya. Nah itu sunnahnya Bapak Ibu. Sunnahnya jangan lupa sebelum tidur itu kan berwudu. Lalu kemudian ibu menghadap ke kanan. Dia menghadap kanan. Gitu ya. Mudah-mudahan. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah baca hadis ini, kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya kalau kita sudah baca hadis, harus bisa membedakan antara kita yang sudah baca hadis ini dengan orang-orang yang belum membaca hadis, yang belum belajar hadis, yang belum mendengarkan hadis. Harus beda. Kita baca hadis tapi lisannya ini Masya Allah menyakiti saudara-saudara, itu berarti belum dipraktekkan hadis-hadisnya. Nah itu makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa mempraktekkan apa yang sudah kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.